Terima kasih untuk waktunya. Eh, saya akan menyaksikan betapa besar kasih Tuhan untuk keluarga saya. Waktu itu saya diselingkuhi suami saya kurang lebih 5 atau 6 tahun. Nah, mungkin juga karena kesombongan saya waktu itu. Karena waktu itu lagi marak-maraknya pelakor atau wanita tobat. Nah, itu saya merasa dalam diri saya bisa bicara begini, nggak mungkin suami saya bakalan seperti itu. Nah, itu dalam diri saya berkata demikian. Itu karena kesombongan saya. Nah, tapi ternyata saat saya mengucap itu, saya ternyata tuh sudah diselingkuhin. Dan saya tidak tahu. Nah, akhirnya saya mengetahui saya diselingkuh itu, suami saya berubah. Jadi suami saya berubah, perilakunya agak kasar, juga marah-marah sama saya. Saya nggak ada masalah dengan dia, tapi tiba-tiba dia marah. Nah, akhirnya, ciri-ciri suami selingkuh itu seperti apa? Nah, akhirnya saya menemukan, sering HP dibawa kemana-mana, langsung juga sering marah, ciri-cirinya seperti itu kurang lebihnya. Dan ternyata itu ada pada diri suami saya. Nah, saat itu saya tuh tiba-tiba tuh biasanya tuh kami tuh selalu bersama bersama keluarga kayak gitu. Tapi ternyata suami saya tuh nggak mau dideketin waktu itu dan selalu pegang HP-nya, menjaga HP-nya. Nah, akhirnya saya bersama anak saya jadi detektif waktu itu. Akhirnya saya selidiki suami saya kemanapun suami saya waktu itu pergi, saya sempat mengikuti dia dari belakang, tetapi saya kehilangan jejak. Lalu saya juga uh, melihat di sosial medianya, tapi saya juga kehilangan jejak. Semuanya saya nggak bisa. Dan saya tuh waktu itu sempat berpikir saya pasang GPS. Nah, tapi saya nggak sampai ke situ. Akhirnya saya merasa kelelahan, saya capek, dan saya merasa, kok saya seperti ini ya Tuhan? Kok saya bisa mengalami seperti ini? Waktu itu saya merasa, kok saya nggak mengandalkan kekuatan Tuhan? Dan saya merasa bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi di waktu itu saya lelah, stres waktu itu, dan saya juga mengalami sakit autoimun. Waktu itu saya diberitahu malah waktu itu mertua saya memberitahu bahwa kamu kenapa, kok leher kamu bengkak kayak gitu. Dan saya merasa saya nggak merasa bengkak kayak gitu. Coba diperiksa dan setelah diperiksa ternyata benar saya kena autoimun. Dan saat itu saya dibilangin sama mertua saya untuk mengampuni suami saya setelah berselingkuh itu. Tetapi saat itu saya masih belum bisa mengampuni kayak gitu Pak Franz. Jadi saya masih kekeh, saya mau cari info lagi suami saya sampai di mana dia berselingkuh. Nah, selidik punya selidik, akhirnya saya minta sama Tuhan waktu itu, Tuhan kalau saya boleh tahu password HP suami saya dan terbukti memang suami saya selingkuh, saya mau kembali lagi sama Engkau Tuhan, mungkin saya selama ini telah melupakan Engkau. Dan saat itu keesokan harinya saya diberi kayak nomor kayak gitu dan akhirnya saya pencet-pencet nomor itu di HP suami saya dan ternyata kebuka. Nah, waktu itu suami saya tetap tidak mau ngaku setelah ketahuan. Tetapi setelah saya desak kayak gitu, akhirnya mau mengaku dan ternyata sudah lama. Nah, akhirnya setelah saya desak suami saya dan suami saya bilang waktu itu sempat mau sudah menyudahkan hubungan dia dengan wanita tobat. Tetapi dia takut dengan wanita tobat karena takut diancam, ya gitu, seperti itu. Dan setelah itu saya ingat firman Tuhan yang ada di Yesaya 41 yang berbunyi janganlah takut pasal 41 ayat 10a janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Saya lihat mempunyai rema itu dari Tuhan dan saya ingatkan ke suami saya bahwa waktu itu kita nggak usah takut dengan wanita tobat. Nah, waktu itu sempat juga kami mau bercerai kayak gitu karena saya udah nggak tahan ternyata kok dia cukup lama menipu saya kayak gitu. Tapi suami saya waktu itu juga sempat oke, kita bercerai karena dia menginginkan tetap kembali kepada wanita tobat. Tetapi ternyata di tengah jalan itu saya mendengarkan firman rema tadi itu janganlah takut engkau. Nah, akhirnya saya dengan suami saya berdoa dan mohon bimbingan Tuhan apa yang harus kami lakukan berikutnya.
Setelah itu saya nggak tahu suami saya ternyata menghubungi pendeta. Dia konseling ternyata. Ternyata dia juga mengalami eh, kayak apa ya, gundah gulana gitu. Jadi kayak kayak ketakutan kayak gitu-gitu. Akhirnya dia menghubungi pendeta dan sempat bilang kalau dia setelah berselingkuh dan membohongi saya bersama anak saya dan dia kepengen bertobat. Waktu itu saya juga diajak sama suami saya untuk menemui pendeta. Nah, setelah itu pendeta bilang kami tidak boleh bercerai dan kami harus bersatu kembali seperti dulu. Nah, habis itu saya masih belum puas dengan apa yang dikatakan suami saya. Padahal dia sudah konseling, tapi saya belum puas. Akhirnya saya cari di Google. Itu saya mencari info cara-cara menghadapi suami selingkuh dan setelah itu saya harus bagaimana. Nah, ketemulah saya di YouTube-nya Bu Eli. Waktu itu uh, saya masih ingat disuruh buta, bisu, dan tuli. Nah, saya waktu itu sempat berpikir gini, kenapa saya harus buta, bisu, tuli kayak gitu. Sedangkan ini suami saya sudah salah. Langsung kenapa saya harus kok harus menerima dan mengampuni suami saya kayak gitu. Langsung saya juga diingatkan lagi sama Tuhan, karena saya sudah terlebih dahulu mengampuni kamu. Nah, akhirnya saya waktu itu belum bisa juga dan saya sempat benci sama wanita tobat. Saya kesel karena itu orang saya kenal dan dia anak Tuhan kayak gitu. Dan saya merasa kenapa kok anak Tuhan bisa seperti itu kayak gitu. Nah, setelah itu uh, saya akhirnya menyerah dan Tuhan, saya mau sembuh dari sakit saya. Saya nggak mau sakit ini bertambah parah karena saya takut namanya autoimun itu harus minum obat seumur hidup. Saya waktu itu sehingga mata saya juga mulai seperti melotot seperti itu dan saya makin takut. Nah, setelah itu suami saya waktu itu masih proses dalam sudah bertobat ya gitu. Dan dia malah menyupport saya. Suami saya bilang, kamu nanti bakalan sembuh kalau kamu bisa ngampuni saya dan wanita tobat kayak gitu. Itu suami saya bilang dan saya waktu itu oh saya agak berat hati waktu itu, tapi saya kembali lagi, Tuhan ingatkan saya terus, ampuni ampuni kayak gitu. Akhirnya saya sudah menyerah itu dan saya mengampuni suami saya dan saya juga disuruh waktu itu saya dengar khotbah Bu Eli mendoakan yang baik untuk wanita tobat dan untuk suami. Akhirnya saya berusaha sekuat tenaga dan saya berserah sama Tuhan dan saya minta ampun juga karena saya juga merasa mungkin saya juga ada salah karena waktu itu saya bertanya sama suami saya, kenapa kamu berselingkuh? Ternyata suami saya bilang, karena kamu cerewet nih gitu. Padahal saya pemalu, tapi suami saya bilang saya cerewet dan saya seperti kepengen menjadi pimpinan di rumah tangga. Nah, padahal saya merasa saya tidak seperti itu, ya, tapi suami saya merasa seperti itu. Dan kami waktu itu proses kami untuk memperbaiki hubungan, kami masih sering ribut juga kayak gitu. Tapi setelah itu suami saya bilang, "Mah, saya sudah bertobat dan jangan diungkit-ungkit lagi permasalahan saya." Tapi saya namanya masih jengkel dan masih ada sampah di hati saya. Saya nggak mau, iya saya bakal, kamu sakit, saya sakit kayak gitu, kamu enak, saya bilang gitu, kamu saya enak-enaknya pergi-pergi dengan wato, sedangkan sama saya enggak seperti itu. Jadi kembali lagi, waktu itu Tuhan bilang, kalau kamu tidak mengampuni, sakitmu tidak akan sembuh. Akhirnya saya bilang sama suami saya betul-betul mau mengampuni kamu dan wanita tobat. Dan akhirnya saya sembuh dari sakit saya dan puji Tuhan, suami saya yang support saya. Waktu itu sudah tidak usah minum obat, capek kamu kalau minum obat. Saya 2 tahun waktu itu mengalami autoimun dan sekarang puji Tuhan saya sudah sembuh dan keluarga saya sudah dipulihkan. Demikian Pak Frans, terima kasih. Wow, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Haleluya. Jadi sudah tahu ya kerugiannya kalau tidak mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti cara Tuhan, ternyata ujiannya malah lebih berat begitu ya Bu NN ya. Betul, betul sekali Pak Frans. Iya, itu sampai autoimun itu bukan
ya penyakit yang biasa-biasa ya. Tapi puji Tuhan Iya. sekarang sudah benar-benar dinyatakan sembuh begitu ya Bu NN Iya, ya. betul Pak. Dan saya tuh eh, nggak minum obat lagi. Itu harus minum obat seumur hidup Pak. Kayak gitu. Dan efeknya Oh. mata saya tuh agak melotot. Mungkin orang kira itu hal biasa, tapi itu ternyata berat Pak. Apa efeknya kayak gitu? Oh iya iya. Tapi Iya. sekarang mata sudah kembali oke, normal apa gimana? Ya, saya berharapnya untuk kedepannya Tuhan kasih kesembuhan dan memulihkan seperti semula. Masih agak menonjol, tapi saya percaya Pak Frans, pasti Tuhan Hmm. sembuhkan orang keluarga saya juga sudah dipulihkan, apalagi dengan mata. Oke, oke, baik, baik, baik. Jadilah seperti imanmu ya. Nah, Amin. kemudian ini Terima kasih sekarang Pak Frans. dengan pemulihan seperti ini, bagaimana dampaknya kepada eh, secara perekonomian? Maksudnya secara Ya, keuangan begitu, bagaimana usaha ya. atau apa gimana? Wak- Waktu itu tuh kami tuh agak ngedrop ya Pak, ekonomi kami. Nah, karena kan saya merasa kok uang itu habis terus kayak gitu. Padahal saya tuh sudah ibaratnya kan saya emang yang manajemen usaha kami dan kalau apa ada pendapatan gitu saya serahkan ke suami saya. Tapi saya tuh hanya mau minta apa sama suami saya dimarahi. Makanya saya merasa kenapa saya sudah yang bekerja, kok kenapa saya dimarahi dan saya tidak apa ya dikasih Pak Frans saat itu, tapi menurut saya tidak sebanding dengan apa yang sudah saya lakukan kayak gitu. Tapi saat ini puji Tuhan kami membuka usaha lagi dan usaha kami diberkati Pak Frans. Wow, luar biasa. Jadi bonusnya banyak ya. Banyak Keluarga Pak Frans. dipulihkan, sakit disembuhkan, ekonomi diberkati. Punya berapa anak Ibu NN? Satu Pak Frans, satu baru Satu satu. anak. Iya, Oke. Dan sekarang sedang menikmati apa namanya happy-happynya ya dalam iya dalam betul, hari-hari ini ya. Puji nama Tuhan. betul Apakah Pak Ibu NN Frans. juga apa namanya berusaha karena sudah merasa dipulihkan? Apakah sekarang ini juga mungkin bisa jadi menjadi mentor dari orang-orang yang bermasalah mungkin apa Hmm, seperti itu juga? iya. Sebenarnya sebelum saya juga mendapat apa masalah ini, saya tuh dari dulu waktu zaman kuliah itu dan saya berumah tangga ini, saya sering ada orang kayak kira-kira dia kayak minta curhat kayak gitu Pak. Tapi waktu itu curhatnya juga tentang rumah tangga pas saya di rumah. Nah saya bilang saya sendiri juga ada masalah dan saya waktu itu posisi bingung juga harus ngasih nasihat seperti apa. Tetapi saya waktu itu yaitu karena saya dapat tontonannya khotbah-khotbah Bu Eli, akhirnya saya sampaikannya ya lewat apa yang dibilang Bu Eli itu yang waktu itu buta, bisu, tuli, nah seperti itu dan kita jangan ada sampah di hati. Nah, saya seperti itu sih Pak Eli. Jadi saya belajar juga dari khotbah-khotbah Bu Eli seperti itu. Oke, jadi Anda dengar khotbahnya, kemudian kalau ada yang punya persoalan yang kurang lebih apa seperti apa Sama. yang dikhotbahkan itu sama gitu, langsung kasih tahu aja ya, juga bisu, Iya, buta, tuli gitu ya. Wah, luar iya biasa. betul. Baik, 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 baik. Jadi sekarang ini juga Anda bisa menjadi berkat buat orang-orang. Nah, ini yang perlu buat kita semua ya, ketika kita sudah dipulihkan, kita juga bisa jadi berkat. Amin. Amin. Terima kasih Bu NN untuk kesaksiannya. Saya percaya Sama-sama kesaksian Pak Anda Frans. sangat menjadi berkat buat kita. Lihat saudara-saudara, hubungan suami istri dipulihkan, sakit autoimun Amin. disembuhkan, keuangan diberkati, kemudian Dipulihkan. bisa mementoring atau menjadi berkat buat banyak orang. Oke, luar biasa Bu NN. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu NN. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus Terima kasih Pak memberkati. Frans, Bu Eli, Bapak Ibu. Iya.